فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya umarukum. Berdiri. Kam arkanul iman. Baik. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena poin tersebut akhwan pembahasannya sangat luas. Nah, pada setiap kitab akidah hakikatnya adalah penjabaran dari rukun-rukun tadi. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Dulu kita ambil faidah bacaan As-Sa'di dengan As-Si'di. Mana yang lebih benar? Hendaknya Iqbal. Kalau secara bahasa yang fasih, lughah yang fasihah, maka dengan memfathah As-Sa'di. Kemudian kalau As-Si'di ini banyak kita dengar As-Si'di dengan kasrah. Itu berdasarkan lughah amiyah, berdasarkan bahasa yang biasa diucapkan oleh dialek mereka. Jadi kebanyakan orang mengucapkan dengan as-si'di di sana. Lughah amiyah. Tapi makanya kalau dalam kitab-kitab penulisannya dengan apa? Dengan fathah kita dapati harokatnya as-sa'di. Tapi banyak kita dengar dari ucapan para masyayikh Saudiyah. Nah, mereka mengucapkan as-si'di. Jadi tidak perlu bingung. Baik. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada kasat-kasat beliau pernah juga mengucapkan as-si'di. Tapi kita dapati banyak juga beliau mengucapkan dengan as-sa'di dengan fathah. Qala rahimahullah fayashhaduna anna Allaha huwa rabbul ilahul ma'bud. Kemudian mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Fayashhadun, di sini fa'ilnya wawu jamaah. Mereka ini siapa Zakaria yang dimaksud? Ahlus sunnah. Karena kita sedang mempelajari poin-poin ringkas dari keyakinan ahli sunnah. Nah, mereka itu fayashhaduna annallaha huwa rabbul ilahul ma'bud. Mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb al-Ilahul Ma'bud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala apabila disebutkan dengan alif lam secara mutlak, enggak boleh diberikan atau digunakan untuk selain Allah. Nama Ar-Rabbu.
Adapun kalau diidhafahkan, maka diidhafahkan kepada kepemilikan secara parsial, tidak secara mutlak, maka boleh. Misalnya Rabbul Ibil, pemilik ibil, Rabbul Bait, pemilik rumah ini, boleh. Tapi kalau digunakan secara mutlak seperti ini dengan alif lam ar-rabbu, maka itu khusus untuk siapa? Akmal. Nama ar-rabbu khusus hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ar-rabb terkandung di dalamnya penetapan sifat rububiyah. Zat yang memiliki sifat rububiyah. Dan sifat rububiyah itu adalah semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan, yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi semua sifat-sifat af'al, sifat-sifat perbuatan itu masuk dalam cakupan sifat rububiyah. Yang kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala mengumpulkan bahwasanya sifat-sifat rububiyah tersebut tidak keluar dari 3 sifat pokok. Makanya ini yang diingat, bahwasanya ar-rabbu terkandung padanya penetapan 3 sifat pokok, dan semua sifat-sifat rububiyah kembali kepadanya, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir. Catat Abdullah. Nanti kalau ditanya tidak bisa. Apa tadi sifat rububiyah? Nah, sifat-sifat rububiyah yaitu 3 sifat pokok yang kembali padanya semua sifat-sifat yang lain, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan itu al-khalqu, berarti ar-rabb, zat yang maha pencipta. Kemudian al-mulku, penguasaan, zat yang maha kuasa, yang menguasai semua jagat raya. Ini juga kandungan makna ar-rabbu. Dan at-tadbir, zat yang maha mengatur semua urusan-urusan hambanya. Karena at-tadbir maksudnya pengaturan. Nah, ini 3 sifat yang kembali kepada sifat rububiyah yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rabbu. Maka ahli sunnati wal jamaah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ar-rabbu, zat yang maha pencipta, zat yang maha penguasa, dan zat yang maha pengatur. Al-ilahul ma'bud, al-ilah al-ma'bud. Dari sisi makna khanifillah, maknanya sangat dekat. Bahkan al-ma'bud merupakan apa? Merupakan penafsiran dari al-ilah. Karena makna al-ilah adalah al-ma'bud, zat yang diibadai. Al-ilah al-ma'bud. Ini untuk memperjelas. Al-ilah yaitu zat yang maha diibadai, atau zat satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Itulah al-ilah. Yang dari nama ini ya kawan, al-ilah, terkandung padanya penetapan sifat uluhiyah. Sifat apa? Sifat uluhiyah. Yang juga perlu diketahui bahwasanya al-ilah
yang terkandung padanya sifat uluhiyah, maksudnya yaitu bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Di sana juga ada nama lain yang memiliki makna dekat dengannya, yaitu lafzul jalalah, Allah. Karena Allah secara istiqaqul lafaz ikhwan, asal dari apa? Dari lafaznya dari al-ilah. Al-ilah. Kemudian karena saking banyaknya penggunaannya, nah, maka ada hadzf. Nah, kemudian apa menjadi lafaz Allah. Dan ini kan lebih ringan daripada seorang mengucapkan al-ilah, lebih ringan untuk seorang mengucapkan lafaz Allah. Maknanya sama, yaitu al-ma'luh, al-ma'bud. Apa tadi maknanya Abdul Hafid? Apa maknanya? Artinya dalam bahasa kita. Al-ilah sama Allah maknanya al-ma'bud. Maksudnya zat yang diibadahi. Baik. Al-mutafarridu bikulli kamal. Al-mutafarridu bikulli kamalin. Zat yang bersendirian dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Berarti tidak ada yang lainnya yang memiliki sifat sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-mutafarridu bikulli kamal. Oleh karena itulah dialah zat yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang mutlak. Sebagaimana dalam awal Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat rububiyah dan dialah zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, faya'budunahu wahdahu mukhlishina lahuddin. Maka ahli sunnah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan mereka. Ad-din ay al-a'mal. Ad-din di sini maknanya al-a'mal, amalan-amalan. Mukhlishina lahuddin maksudnya apa? Dalam keadaan mereka mengikhlaskan amalan-amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud ikhlas sekarang, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Al-ikhlas tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk. Ini pengertian ikhlas yang paling bagus, antum catat. Al-ikhlasu huwa tasfiyatul amal. Tasfiyatul amal. Sad, pakai sad, jadi safi, murni. Tasfiyatul amal bisalihin niyah an jami'i syawa'ibis syirki, yaitu pemurnian amalan dengan niatan yang benar dari semua cabang-cabang kesyirikan. Berarti dari sini kita ketahui bahwasanya hakikat ikhlas adalah seorang apa? Memurnikan niatannya dengan niatan yang baik, jangan sampai tercampuri dengan semua bentuk-bentuk syirik. Taib, ahsanta. Tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirki. Ini ikhlas. Berarti ahli sunnati wal jamaah
ketika mereka memiliki akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah zat yang memiliki sifat rububiyah, karena itulah dia yang berhak untuk diibadahi, dan juga karena Allah zat yang Maha Esa dengan semua sifat-sifat kesempurnaannya, maka mereka pun mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah. Taib. Dan inilah yang kita semua diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Al-Bayyinah, "Man ya'ti bil ayah indak ya Muhammad." Baca. Naam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mengikhlaskan semua ibadah-ibadah itu untuk Allah. Naam. Dan inilah pokok pembahasan kita insyaallah taala dalam kitab tauhid ini, untuk bagaimana kita bisa masuk dalam deretan mukhlisin, orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan amalan-amalan ibadah kita dan bisa selamat dari semua cabang-cabang kesyirikan. Qala fayaqulun innallaha huwal khaliqul bari'ul musawwirur razzaqul mu'til mani'ul mudabbiru li jami'il umur. Kemudian ahli sunnah mereka mengatakan dengan penuh keyakinan. Di sini qaul yang dimaksud adalah perkataan yang diucapkan dengan lisan mereka dan diyakini dengan hati-hati mereka. Bukan hanya sekedar qaulun bil lisan saja, bukan hanya sekedar perkataan lisan tok, tapi perkataan yang dibangun dari keyakinan di dalam hatinya. Nah, mereka mengatakan dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Perhatikan tiga kata ini ya kawan. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tiga kata ini adalah apa? Termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencapai puncak kebaikan. Dan ketiga-tiganya ini semuanya kembali kepada penetapan sifat bahwasanya Allah zat yang maha pencipta. Naam. Ini tiga, Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Sebelum kita membahas tentang perbedaan makna ketiga nama ini, setelah kita tahu sisi kesamaannya. Sisi kesamaannya apa? Apa sisi kesamaannya tadi? Syukran. Bahwasanya Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, tiga nama yang kembali kepada apa? Kepada satu makna pokok, yaitu penciptaan dan yang maha pencipta. Adapun dalil tentang nama Allah Al-Khaliq, apa dalilnya? Indak ya Hudzaifah. Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan di akhir-akhir surat apa ini? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Telah. Naam, dalam surat Al-Hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Sekarang perbedaannya, kawan. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan setelah mereka menegaskan bahwasanya ketiga-tiganya itu kembali kepada apa? Penetapan sifat penciptaan, bahwasanya Allah zat yang maha pencipta. Cuman dari ketiga nama ini ada perbedaan tipis, di antara yang disebutkan bahwasanya Al-Bari, Al-Bari'u. Dari ketiganya Al-Khaliq ini yang paling luas cakupannya, yang paling luas cakupannya. Sedangkan Al-Bari'u maknanya lebih spesifik, yaitu
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini al-bari'u. Naam. Ini di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Qala ar-razzaqul mu'tiyul mani'u al-mudabbiru li jami'il umur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq, zat yang Maha pemberi rezeki. Dan ini juga telah disebutkan dalam rentetan Asmaul Husna pada akhir surat Al-Hasyr tersebut. Ada ndak? Had. Indak. Kasha. Naam. Tayyib. Jadi tidak ada ternyata dalam rentetan ayat-ayat, dalam rentetan Asmaul Husna di surat Al-Hasyr tidak disebutkan Ar-Razzaq. Tapi apa? Di antara yang menyebutkan nama ini dalam akhir-akhir surat Az-Zariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dan kita yakin ketika Allah adalah Ar-Razzaq, Dialah yang menanggung rezeki semua hamba-hambanya. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi kecuali atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Sehingga jangan seorang merasa khawatir tentang perkara rezeki. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan padanya. Dan di antara rezeki yang terbesar adalah rezeki ilmu. Karena banyak manusia menganggap rezeki itu hanya berkisar pada uang dan penghasilan. Padahal rezeki itu lebih luas. Nah, di antara yang banyak terlalaikan rezeki yang berupa ilmu. Maka seorang mendapatkan ilmu, menambah hafalan Al-Quran setiap harinya. Nah, ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Al-Mu'til Mani', zat yang Maha pemberi, sekaligus juga Dia zat yang menahan dari siapa saja yang Dia kehendaki untuk diberi. Ditahan. Kalau tadi Mu'ti yang memberi, Al-Mani' yang menahan. Siapapun yang akan Allah Subhanahu wa taala beri, tidak akan mungkin ada yang bisa menghalangi. Dan sebaliknya, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala halangi untuk dia mendapatkan sesuatu, tidak akan mungkin ada satupun yang bisa memberikan sesuatu itu kepadanya. Ini Al-Mu'ti Al-Mani'. Tayyib. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sabda beliau, innama ana qasimun wallahul mu'ti. Aku ini hanyalah pembagi, sedangkan Allah Dialah al-mu'ti, zat yang Maha pemberi. Al-mudabbiru li jami'il umur, zat yang mengatur semua perkara-perkara. Dan telah kita lewati bahwasanya at-tadbir sudah terkandung dalam apa? Dalam cakupan makna ar-Rabb. Baik, sehingga kita yakin bahwasanya Allah itu zat yang mengatur semua urusan-urusan kita. Jagat raya ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya dengan menugaskan para malaikat dengan tugasnya yang
telah begitu rinci. Nah, malaikat gunung, malaikat yang bertugas menurunkan hujan, malaikat yang bertugas mengurusi janin, nah, dari fase-fase perkembangannya, malaikat yang mencatat semua amalan-amalan kita, malaikat yang bertugas mencari majelis-majelis ilmu, nah, mendoakan pada orang-orang yang ada di majelis ilmu, dan seterusnya. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Baik. Nah, pada poin ini disebutkan di antara apa? Di antara nama-nama Allah yang kembali kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin setelahnya ditegaskan bahwasanya zat yang memiliki sifat rububiyah ini wa annahul ma'luhu al-ma'budu, bahwasanya dia itu al-ma'luh al-ma'bud, zat yang diibadahi. Karena tentunya zat yang seperti itu sifatnya, yang memberi rezeki, yang menguasai, yang menciptakan, dialah yang pantas untuk diserahkan padanya peribadatan. Ya, insyaallah untuk pembahasan tersebut kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Poin pokok yang antum harus kuasai di sini dan pada setiap majelis-majelis kita berikutnya, yang pertama ketika mendapati pengertian definisi, antum sendirikan, karena kita akan melewati pengertian-pengertian banyak nanti dalam kajian kita. Nah, definisi tauhid apa nanti akan kita lewati. Kita baru saja melewati apa? Definisi ikhlas. Ikhlas itu apa? Antum sendirikan pengertiannya, sehingga nanti insyaallah kalau seorang perhatian terkait masalah tersebut akan terkumpul padanya faedah yang banyak. Baik. Demikian pula tadi kita lewati cakupan dari makna ar-rabbu. Naam, itu diingat-ingat. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta